Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya sahabat Akom semuanya? Di penghujung akhir tahun ini pasti telah terjadi banyak ya tentang masa-masa sulit bersama laptop. Kali ini di akhir tahun ini kita kedatangan sebuah laptop merek Toshiba, yaitu Toshiba Tecra. Nah, Toshiba Tecra ini yaitu seri R840 Core i5 dengan generasi 2, yaitu generasi 2520M dengan 2,5 GHz. Nah, spek dari Toshiba ini yaitu dengan kekuatan memori RAM 4 GB. Kemudian yang paling menarik yaitu kalau biasanya Toshiba kebanyakan itu masih VGA-nya ya Intel prosesor atau Intel HD grafik. Nah, di sini kita kedatangan VGA AMD Radeon HD 6450M. Ini sudah cukup lumayan untuk kalian yang menginginkan laptop untuk desain, kemudian grafis, dan jangan lupa untuk biasanya kalau kebanyakan orang-orang cari itu untuk game, baik game-game kelas menengah. Ini cukup mampu untuk diandalkan. Baik, lebih lengkapnya kita akan bahas satu persatu fitur yang ada di laptop Toshiba Tecra ini. Dari tampilan awal, nah di sini tampilan awal ini Toshiba dengan berukuran 14 in. Dari atas ini terdapat kamera, baik untuk zoom, kemudian kelas-kelas online Google Meet itu mampu. Nah, selanjutnya tampilan yang paling di sini kanan dan kiri ada lubang nih. Nah, lubang ini yaitu speaker kanan kiri. Nah, speaker ini termasuk laptop yang normal. Jadi untuk kelasnya Toshiba memang beda dari yang lain, speaker memang lumayan keras. Nah, selanjutnya di bagian sebelah kirinya saya ini terdapat dua tombol, yaitu tombol yang pertama tombol browser. Biasanya tombol browser ini tombol default browser. Kalau di Windows 7 itu mungkin biasa Internet Explorer, ya kan, pasti sudah tahu. Nah, selanjutnya yang di sebelahnya lagi yaitu kontrol panel yang biasanya ada di text bar. Text bar di bagian pojok sini bisa dengan cepat kalian gunakan, yaitu dengan sekali tombol klik. Nah, akan melakukan tampilan seperti ini tombolnya. Nah, selanjutnya yaitu bagian dari samping. Nah, dari sini ini sebuah pengunci atau pengait biasanya untuk laptop-laptop dengan jajaran mungkin seperti di kantoran atau sekolahan supaya tidak hilang atau dibawa orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini ada pengait pengunci. Nah, kemudian sampingnya ini yaitu port LAN NRJ45 biasanya bisa masuk ke sini. Yang ini USB port. Nah, di sini warna biru ini termasuk menandakan bahwa ini termasuk USB 3.0. Selanjutnya ini bisa diklik. Nah, ini termasuk card di sini bisa yang kalau di bagian luar, karena ini laptop termasuk build up, mungkin waktu di luar negeri ini bisa digunakan, tapi di Indonesia ini jarang digunakan. Jenis kartu yang bisa masuk. Kemudian di bawahnya ini yang biasa kita gunakan yaitu SD card yang biasa ada di kamera memori itu. Selanjutnya ada DVD RW. Ini dengan laptop yang cukup slim menurut saya, ya standar laptop 14 in. Ini masih memiliki DVD RW di dalamnya. Kemudian tampilan depan dari cover belakang ini masih tidak ada tombol atau port lainnya, hanya ada indikator. Di sini ada indikator charging ini karena kondisi baterai memang tinggal berapa persen tadi. Kemudian tombol power bahwa ini menghidup, indikator oranye ini bahwa menunjukkan perchargingan atau cas ini berjalan. Kemudian di sini yang di tengah ini HDD. Biasanya kalau ada proses sesuatu yang agak berat, HDD ini akan berjalan berkedip. Kemudian ini ada tombol indikator seperti kartu. Nah,
waktu penggunaan ada cut yang masuk, nanti ini akan menyala indikator cut ini. Kemudian yang paling sebelah kiri saya ini indikator bahwa WiFi telah koneksi. Nah, bisa dilihat ini. Nah, ini telah terkoneksi. Nah, kemudian dari kebanyakan laptop build up ini menunjukkan bahwa di bagian touchpad, kalau biasanya laptop itu hanya kanan dan kiri bagian bawah, ini klik kanan dan kiri ada di bagian atas juga. Ini terlalu fleksibel untuk kelas-kelas seperti laptop perkantoran atau desain, ini sangat dibutuhkan. Nah, di atasnya lagi dari kebanyakan laptop yaitu ada tombol on off dari touchpad. Satu kali klik touchpad akan mati, kemudian satu kali klik lagi akan hidup. Nah, dari kebanyakan laptop ini satu fungsi yaitu trackpad, yaitu fungsinya seperti touchpad tapi hanya lebih sensitif. Nah, kalau kebanyakan mungkin di game-game tertentu bisa digunakan, atau untuk scroll sesuatu, browsing lebih enak atau lebih cepat pakai ini kalau selama tidak pegang mouse ya. Kita kesampingkan lagi di bagian kanan saya ini, sebelah ujung ini ada dua port yang tentunya kalian sudah tahu ya. Ini port output sama input untuk audio. Ini bisa untuk headset kalau outputnya. Nah, kalau inputnya bisa untuk mic biasanya. Oke, selanjutnya ini ada USB. Beda dari yang tadi kan warnanya. Untuk warna yang hitam ini yaitu menunjukkan USB ini termasuk 2.0. Kecepatannya lebih rendah daripada USB 3 tadi. Kemudian ini termasuk port SATA tetapi fleksibel, bisa digunakan untuk USB juga. Kalau ingin coba bisa silakan. Nah, sampingnya lagi ini bukan HDMI ya, karena ini termasuk generasi 2, yaitu laptop yang lumayan untuk generasinya. Ini termasuk port DisplayPort, DP biasanya singkatannya. Ini memang fungsinya sama seperti HDMI lainnya atau VGA. Ini menghubungkan antara laptop dengan proyektor. Nah, selanjutnya yang kalian pasti tahu dan terkenal ini port VGA. Nah, di samping sini ada fan atau pengeluaran dari kipas supaya sirkulasi udara menjadi lancar. Nah, paling ujung tetap sama yaitu charger. Nah, bagi kalian yang ingin penasaran untuk melihat performa atau kekuatan seberapa tangguh laptop ini, nanti bisa kita lanjut berbincang-bincang di video selanjutnya untuk yang membahas bahwa seberapa kuat laptop ini digunakan untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, satu lagi untuk kalian yang ingin meminang laptop ini, bisa dengan mahar yaitu kisaran 3 juta pas. Baik, mungkin seperti itu review dari laptop Tecra R840 ini. Untuk yang berminat bisa silakan hubungi kontak yang ada di bawah deskripsi kita ini. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, bisa silakan like dan subscribe. Silakan share kepada teman-teman kalian. Baik, satu kalimat untuk kalian di penghujung akhir tahun ini, make your choice dengan sesuai kebutuhan budgetmu. Mungkin bisa menjadi salah satu idaman kalian. Baik, wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.